Hey bos, apa kabar? Ketemu lagi di channel Boy DK. Video kali ini saya ingin membahas restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT Busan Auto Finance cabang Kediri. Seperti apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Kemarin sekitar tanggal 20 Mei 2020 ada salah satu mantan konsumen saya di PT Busan Auto Finance cabang Kediri itu berencana untuk melakukan restrukturisasi kredit dari pinjamannya. Nah, yang bersangkutan ini saya sebut saja namanya Ibu Sri ya. Ini ceritanya seperti ini. Tadi saya cerita saja ya, cerita yang dialami oleh salah satu mantan konsumen saya, itu namanya Ibu Sri. Ibu Sri ini dia dapat SMS dari PT Busan Auto Finance. SMS-nya seperti ini. Nah, di SMS itu sekarang saya baca ya, itu yang terhormat pelanggan, jadi yang disebutnya itu adalah nomor pelanggannya. Terima kasih telah ikut program penundaan angsuran. Mohon lakukan pembayaran 150.000 dan tanda tangan persetujuan di kantor BAF terdekat. Nah, Ibu Sri ini adalah konsumen saya di cabang Kediri. Jadi mantan konsumen saya di cabang Kediri. Dia itu punya 2 nomor kontrak. Jadi dia itu punya 2 kredit, 2 unit barang, maksudnya 2 unit barang yang dikredit. Itu temponya beda-beda. Yang satu sudah jalan kurang lebihnya tinggal 2 angsuran, dan satunya lagi dia kurang 7 ya, kurang 7. Jadi kurang 2 sama kurang 7. Dan Ibu Sri ini pembayarannya bagus. Jadi dia nggak pernah, selama sebelum pandemi corona ini dia tidak pernah tuh namanya yang nunda-nunda pembayaran. Dia itu bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Jadi dia kerja sebagai guru TK, dan penghasilannya itu sebelum dan setelah pandemi ini ternyata mengalami gajinya itu turun. Gajinya turun soalnya kan tidak ada murid yang sekolah. Akhirnya beliau dapat SMS itu. Soalnya dari rekod pembayarannya itu ternyata beliau itu dia pernah telat 2-3 hari saja. Jadi di sebelum masa pandemi dia itu sudah pernah telat, tapi setelah masa pandemi dia pernah telat 2-3 harian, maksimal mungkin yang 5 hari lah. Nah, itu akhirnya beliau dapat SMS dari kantor BAF pusat yang isinya SMS-nya seperti tadi, suruh bayar 150.000 per aplikasi, jadi per nomor kontrak, dan harus tanda tangan ke kantor BAF terdekat. Nah, waktu saya cross check, saya tanyakan ke kantor BAF cabang Kediri, di sana ternyata benar kalau SMS-nya itu isinya benar, harus bayar 150 terus dengan menyediakan, jadi dia harus membawa materai sebanyak 2 lembar, jadi 2 materai untuk satu kontrak. Kalau dia 2 kontrak, maka dia harus membawa 4 materai. Untuk tanda tangannya, setelah saya konfirmasi, ternyata cukup tanda tangan yang bersangkutan saja, jadi pemegang kontrak itu, jadi atas nama Bu Sri tadi ya. Divisi multi produk ini tidak perlu tanda tangan suami istri, jadi cukup yang pengajuan saja. Misalkan yang pengajuan istri, cukup istrinya saja, atau kalau pakai nama yang suami, cukup tanda tangan suami. Kecuali kalau motor itu perlu tanda tangan suami istri. Cuma untuk multi produk cukup yang bersangkutan saja. Setelah itu prosesnya ya cukup gitu aja, cukup datang ke kantor, bawa KTP sama sedia materai sebanyak 2 per aplikasi, dan uang 150.000 rupiah saja. Apa fungsi dari uang 150.000 ini? Nah, fungsinya itu ternyata jika dalam beberapa hari Bu Sri ini tidak bisa membayar angsuran, jadi misalkan dia jatuh temponya per tanggal 5, nah dia punya uangnya itu bisa bayar tanggal 10 atau tanggal 15 atau tanggal 14 itu. Nah, uang 150 ini nanti diambilkan, jadi dimasukkan ke denda yang
itu denda dia yang masuk itu. Dendanya 4 hari gitu ya, misalkan 4 hari itu 5 hari. Nah dendanya itu misalkan per harinya itu 1.000, maka dendanya nanti 5.000. Berarti uang 150 dikurangi 5.000. Nah nanti berarti dia punya sisa 145. Maksud dari uang 150 itu adalah biar namanya dia itu tidak masuk backlist leasing. Biasanya leasing itu punya daftar backlist. Jadi misalkan dia telat selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan lebih telatnya itu lebih dari 90 hari, otomatis dia masuk, kalau namanya di leasing itu slick. Tapi kalau orang awam biasanya namanya itu BI checking gitu ya. Kita pakai istilah BI checking saja biar lebih mudah. Jadi misalkan dia sudah bayar 150, namanya dia itu akan aman dari BI checking. Jika dia sudah telat lebih dari ya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Tapi kalau dia lebih dari 3 bulan, biasanya suruh bayar lagi pengajuan restrukturisasi kalau virus coronanya itu masih ada. Tapi kita berharap supaya segera normal kembali. Jadi intinya itu adalah uang 150 atau mungkin di tiap cabang itu berbeda-beda ya. Ada yang 150, ada yang 250, ada yang 400. Itu beda-beda tiap cabang. Jadi nanti tergantung dari cabang masing-masing. Kebetulan dari cabang Kediri cuma 150.000 saja. Itu ya Bapak Ibu, mungkin ada yang tanya di kolom komentar itu, Mas kenapa kok di cabang saya nominalnya bisa 250, bisa 400, itu gimana? Nah soalnya kebijakan dari tiap cabang itu berbeda-beda. Jadi tolong dikonsultasikan atau cross-check ke cabangnya masing-masing apakah benar. Soalnya kadang jika Anda tanya langsung ke sales atau kolektor dari BAF itu biasanya ada yang benar, ada yang enggak. Jadi untuk memastikan silahkan langsung datang ke kantor cabang terdekat. Misalkan kalian cabang dari Jakarta, ya silahkan kalian kunjungi kantor BAF saat kalian buka, atau dari cabang Semarang atau Surabaya. Itu karena soalnya kalau kota-kota besar itu cabangnya ada banyak, jadi nggak cuma satu. Jadi kalau cabang Kediri kan cuma ada satu, cabang Kediri yang sekarang ada di daerah Jalan Hayamuruk, itu cabang Kediri. Kalau cabang cabang Surabaya itu ada 2, ada di Surabaya 1 sama Surabaya 2. Cuma untuk lokasinya saya kurang paham, soalnya saya tidak pernah ke Surabaya. Jadi intinya itu ya, untuk restrukturisasi itu cukup kalian sediakan uang sebesar 150 untuk cabang Kediri. Kalau cabang lain ya sesuai dengan hitungan cabang masing-masing. Terus kalian siapkan materai, dan uang 150 ini tidak akan hangus. Jadi uangnya itu tetap ada, dan untuk itu uangnya itu untuk proteksi nama Anda di leasing. Misalkan kalian seorang pengusaha. Nah pengusaha ini kan kalau di situasi corona seperti ini, tentu kan usahanya kan pasang surutnya itu jauh banget gitu loh. Untuk pasangnya itu jauh banget, dan tentu penghasilan kalian itu nggak tentu itu, apalagi untuk usaha kalian yang seperti travel, terus jasa lain yang sering di luar, jasa angkutan, itu kan tentu sangat berdampak banget. Jadi berdampak sekali untuk perekonomian Anda. Jadi saya rasa restrukturisasi ini sangat membantu. Jika video saya untuk pengajuan online itu kalian belum disetujui atau belum ada balasan, kalian langsung saja kunjungi kantor BAF cabang terdekat ya, agar kalian yakin bahwa uangnya itu tidak hangus. Jadi uang kalian yang kalian bayarkan ke BAF itu tidak hangus, untuk menutupi denda kalian agar tidak lebih dari 30 hari atau sampai 90 hari, dan itu bisa dipakai untuk nyicil angsuran kalian. Nah yang penting ini ternyata uangnya itu dipakai, jadi yang poin yang pertama itu dipakai untuk bayar denda, poin yang kedua sisanya itu untuk nyicil angsuran kalian. Misalkan angsuran kalian itu 300 selama 1 bulan. Nah
300 ini uang kalian cicilkan, yang kalian masukkan titipkan ke BAF tadi kan 150, dendanya 5.000, akhirnya sisanya kan 145. Nah, uang 145 jika kalian berkenan, kalian bisa masukkan, mas saya mau nyicil angsurannya, jadi angsuran cicilan tiap bulan kalian cicil 145, akhirnya sisanya kan masih 155. Nah, jika kalian punya rezeki bulan depan kalian mau bayar lagi kayak gitu, model seperti itu tidak apa-apa. Jadi uang yang kalian berikan ke BAF itu tidak cuma-cuma untuk bayar angsuran atau bayar admin saja, tapi bisa dipakai untuk membayar denda dan juga nyicil cicilan kalian. Oke? Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Oke?